Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid At-Taubah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ke-19 ini Allah masih memberikan kita kesehatan, umur panjang, keimanan, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk bersama-sama menghidupkan malam Ramadan kita, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang bangun malam Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Salawat dan salam semoga selalu dimucurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kepada umatnya, termasuk pada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan Ramadan itu seperti yang kita tahu dari awal sampai malam ke-18 disampaikan oleh penceramah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita melihat definisi takwa itu imtisalu li awamirillah. Imtisal itu artinya menyesuaikan, memantaskan diri kita dengan perintah Allah, memantaskan diri kita dengan Al-Quran, memantaskan diri kita dengan syariat Allah. Tak perlu jauh-jauh kita menerawang seberapa kuat ketakwaan kita kepada Allah. Coba kita buka halaman pertama, halaman kedua dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu ayat ini Allah menjelaskan tanda kita sukses melaksanakan puasa Ramadan. Tanda kita sukses menjalani kehidupan kita dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang mengimani perkara yang gaib. Dalam kitab yang masyhur di Indonesia, Tafsir Jalalain, yang ditulis oleh dua ulama, guru dan muridnya, di halaman 24 beliau menafsirkan bahwa al-ghaib ini masalah-masalah yang tidak bisa diterawang oleh mata. Tentu sesuai dengan syariat kita, Bapak Ibu. Maka seberapa besar kita meyakini tentang dunia ini adalah milik Allah, seberapa besar kita meyakini bahwa pemilik dunia ini hanyalah Allah. Maka salah satu hasil dari Ramadan adalah ketika kita tidak lelah dengan dunia ini. Kenapa? Karena urusan dunia sudah ada yang memikiri. Tugas kita hanyalah tugas kita hanyalah berikhtiar. Bagaimana Allah menjatuhkan buah kurma di hadapan Maryam. Padahal Allah sangat mudah. Ketika Allah ingin memberikan Maryam itu kurma, cukup dihantarkan saja kurma itu bisa. Tapi Maryam diperintahkan oleh Allah, senggol pohon itu akan jatuh buah kurma. Ini bukti bahwa rizki itu adalah Allah yang memberikan. Dunia ini Allah yang mengendalikan. Maka kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka sentuhlah pemilik dunia itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita melihat banyak saudara-saudara kita yang mungkin di dalam bulan Ramadan saja mereka tidak bisa berubah. Sekelas Ramadan tidak bisa merubah ibadahnya, Pak. Sekelas Ramadan tidak bisa merubah prinsipnya, tidak bisa merubah kehidupannya. Bagaimana di bulan Ramadan? Maka spesial Ramadan itu turunnya Al-Quran. Gunung saja, ketika Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka bergetar gunung itu, Pak. Gunung. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan di atas jabal, di atas gunung, maka kamu akan melihat bagaimana mereka itu bergoncang, Pak. Bagaimana dengan diri kita? Bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan kita untuk hidup, Allah berikan kesempatan kita untuk bernyawa, tetapi kita tidak bisa mengambil sedikitnya manfaat dari bulan Ramadan itu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka prestasi pertama ini kalau kita bisa dapatkan, berarti kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mengimani hari akhir, Pak. Hari akhir, hari kiamat, mengimani pahala, Pak. Karena Ramadan ini totalitas keikhlasan kita ini ada pada bulan Ramadan. Puasa kita ini li, kata Allah. Li itu bisa milik Allah, bisa kepada Allah, bisa juga hanya untuk Allah. Puasa, Pak. Makanya yang pertama ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita coba meresapi diri kita, Pak. Seberapa semangat Ramadan kita? Kenapa? Karena semua ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan. Maka Nabi ada satu waktu Nabi pernah naik mimbar, Pak. Naik mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, undaknya 3, 1, 2, 3. Setiap undak itu, setiap tingkat itu Nabi mengatakan amin, amin, amin. Sampai sahabat bertanya, setelah Rasulullah menyampaikan materinya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hendak apa yang kau ucapkan amin, amin, amin? Ternyata kata Rasulullah SAW, ketika aku melangkahkan kakiku, aku mendengar bahwa malaikat mendatangiku berkata, rugi bagi orang yang masuk, kalau bahasa kasarnya, ab'adu ilallah. Allah laknat orang yang merasakan bulan Ramadan, melewati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Meyakini bahwa Allah itu segala-galanya. Meyakini bahwa semua yang kita lakukan hari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada hal yang gaib. Allah itu gaib, Pak. Kiamat itu gaib. Timbangan baik dan buruk itu gaib. Kalau seandainya dilihat dengan mata hari ini mungkin tidak percaya. Makanya masih banyak saudara kita yang menyepelekan sholat. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini bahwa mereka akan dibangunkan lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian apa selanjutnya? Wa yuqimunas shalah. Yang kedua, Pak. Yang kedua, tanda kita sukses melaksanakan puasa pada bulan Ramadan adalah ketika kita mendatangi sholat dengan hak-hak batin dan zohirnya. Banyak orang yang sholat, Pak, di luar sholat sibuk dengan dunia, di dalam sholat dia pun sibuk dengan dunia. Allah Maha Adil, Pak. Kenapa Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim? An bahasanya, Pak. An. Kalau seandainya kalian masih mikirkan dunia, kalian masih diterima sholatnya. Tapi kalau seandainya an di luar sholat, kalian melelehkan sholat, Allah akan masukkan kalian ke dalam surga wail, ke dalam neraka wail. Fawailul lil musallin. Makanya kata Allah, alladzina yuqimunas shalah. Kita interaksi, Pak. Kita periksa sholat kita, Pak. Seberapa tenang sholat kita, Pak? Seberapa tenang sholat kita? Seberapa tenang kita menghadap Allah? Maka kita telah sukses menjalankan puasa Ramadan ini. La'allakum tattaqun. Kenapa? Karena
kehusyuan dalam sholat ini ukuran tanda ketenangan hidup kita, Pak. Ketika kita sibuk dengan dunia, Pak, pastikan sholatnya sibuk juga. Ketika kita penuh aktivitas kita dengan dunia, Pak, maka ketika menghadap Allah kita pun pasti sibuk. Makanya sunnah sebenarnya, Pak. Nih bagi teman-teman yang belum tahu nih, sunnah setelah sholat itu duduk berzikir itu sunnah. Apa dalilnya, Ustaz? Dulu Nabi pernah berangkat, Pak, pernah melaksanakan sholat. Setelah sholat Nabi langsung lari ke rumahnya. Kata sahabat, tidak biasanya Nabi ini setelah sholat langsung berangkat ke rumahnya. Dihadang oleh sahabat. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ternyata di rumahku ada sisa-sisa infak yang belum saya salurkan, Pak. Berarti umumnya setelah sholat itu Nabi santai duduk berzikir, bukan kabur, Pak. Ini zikir dimarah-marahin, ini zikir dipeributkan, ngobrol setelah zikir dibiarkan. Di mana adab kita, Pak? Sunnah, Pak. Ketenangan kita dalam sholat, ketenangan kita setelah sholat, ini membuktikan kehusyuan ini. Ini bagian dari ikhtiar, Pak. Khusyuk ini antara kita dengan Allah. Khusyuk ini antara kita dengan Allah. Kalau seandainya orang mengaku khusyuk pun dalam sholat bisa jadi sombong dia, Pak. Tetapi usaha kita dengan khusyuk, seketika kita sholat tenang, ba'da sholat pun kita tenang. Alladzina yuqimunas sholah. Yang kedua ini adalah mendirikan sholat. Saya tadi sebelum maghrib mendengarkan ceramah Syekh dokter dari Timur Tengah itu. 8 miliar manusia. Ayat Al-Quran itu umum untuk semua manusia di bumi ini. Semua manusia, kalau dihitung 8 miliar manusia ada di dunia, itu semuanya galau. Semuanya galau, Pak. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan dalam ayatnya, innal insana khuliqa halu idza massahu syarru jazu wa idza massahul khairu manu. Bayangkan, jelas Al-Quran mengatakan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu, dalam keadaan tidak tenang. Ketika Allah berikan kesulitan, dia mengeluh. Ketika Allah berikan kebaikan, dia mencegah. Dia pergi. Illal musallin. Ternyata orang yang paling tenang itu adalah orang yang sholat. Orang yang paling tenang itu adalah orang yang sholat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarawih kita lillah, witir kita lillah, tahajud kita lillah, duha kita lillah. Semuanya karena Allah. Tadi ayat imam yang dibaca tadi, ayat rakaat pertama itu menjelaskan bagaimana orang-orang yang malas dalam sholat, Pak. Salah satu penyebabnya adalah yang dia harapkan bukan pahala dari Allah, tapi pahala dari manusia. Yuraun, pengin diria, Pak. Makanya malam pertama di masjid-masjid Indonesia umumnya, Pak, kalau sholat tarawih itu pengurus masjidnya sibuk, Pak. Nyiapin tikar, nyiapin lampu, nyiapin kipas angin. Malam pertama, kedua oke, malam ketiga kemana? Malam keempat kemana? Malam ke-19 kemana? Disangka mereka itu sholat tarawih hanya satu malam saja, Pak. Ini mesti dijelaskan kepada mereka bahwa man qama ramadhana. Arti qoma ini seluruh Ramadan, bukan satu saja, Pak. Semua Ramadan. Satu bulan Ramadan. Ketika dia menghidupkan dengan sholat tarawih, dengan keimanan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surat Al-Baqarah ini tidak seberat surat Al-Imran ketika menjelaskan tentang takwa, Pak. Kenapa? Karena dalam surat Al-Imran dijelaskan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Susah senang kalian harus berinfak, Pak. Tapi kalau dalam surat Al-Baqarah ringan. Al-Quran ini ringan dipahami, Pak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian harta yang kita miliki hari ini infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya sampai malam ke-19 ini jamaah Masjid At-Taubah mudah menginfakkan hartanya sampai karpet pun selesai di tanggal 20, Pak, maka berarti Ramadannya sukses. Ramadannya sukses kenapa?
Wa mimma itu artinya separuh saja, Pak. Tak usah semuanya. Kita mengikuti mazhab Umar bin Khattab sajalah, separuhnya saja. Kalau enggak separuhnya lagi udah sedikit saja. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena dalam ayat ini wa mimma itu dan sebagian, Pak. Artinya sebagian, tidak semuanya. Karena Allah tahu bagaimana sifat manusia, Pak. Jangankan semuanya, sebagian saja kadang-kadang masih ditengok-tengok. Coba kalau misalnya ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, apa yang dipilih? 2.000, santai. 2.000 saja. Gajinya berapa? Gajinya 4 juta, 6 juta, 10 juta, yang ditarik 5.000. Dalilnya sahih apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ustaz, separuh saja Ustaz dari harta yang saya miliki. Betul. Istiqomalah dengan itu, Pak. Semoga kita masuk dengan hasil infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, 3 ini tanda sukses kita melaksanakan Ramadan. Kenapa? Karena sekali lagi tujuan Ramadan itu adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, Pak, kita mesti dipaksa untuk bertakwa. Terkadang diri kita mesti dipaksa untuk bertakwa. Kenapa? Karena Ramadan ini tarbiyah. Tarbiyah hati dan tarbiyah syahwat. Tarbiyah hati dengan membaca Al-Qur'an, Pak. Insyaallah hati kita lembut. Hati kita bersih, Pak. Makanya kalau misalnya hari ini ada teman-teman, mohon maaf Bapak Ibu, yang belum hatam Al-Quran, Bu, coba duduklah sejenak, bertafakur kepada Allah. Seberapa besar dosa kita sehingga kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, Pak. Anak-anak kita ini, Pak, ada yang sudah hatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, Pak. Anak-anak kita ini, santri-santri kita ini, Pak, sudah ada yang hatam 3 kali, 4 kali, Pak. Bagaimana diri kita, Pak? Hatamkan Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran, zikir yang paling hebat itu adalah baca Al-Quran, Pak. Zikir yang paling menenangkan itu adalah baca Al-Quran. Maka Ramadan ini adalah momen kita untuk kembali kepada Al-Quran. Meskipun tidak sepenuhnya kita paham Al-Quran, tapi kita baca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW didatangi oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril di masa umur terakhirnya 2 kali untuk menghatamkan Al-Quran. Maka oleh karena itu semua ulama, hampir sebagian besar ulama, ketika di bulan Ramadan mereka menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Ternyata alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini tanda kita sukses menjalankan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.